Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat berjumpa kembali dengan Bu Ayu di pelajaran komputer. Hari ini Bu Ayu akan menjelaskan perangkat komputer bagian 2. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang hardware. Sekarang kita belajar tentang software dan alat-alat penyimpanan. Nah, kita akan belajar software dan mengetahui jenis-jenis alat penyimpanan data. Perangkat lunak, komputer atau software adalah instruksi untuk perangkat kelas dalam menyelesaikan tugasnya. Atau arti dalam istilah umum adalah data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Perangkat lunak komputer juga masih dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sistem operasi dan yang kedua sistem aplikasi. Sistem operasi pada program dasar komputer yang menghubungkan pengguna dengan hardware komputer. Sistem operasi yang biasa digunakan adalah Linux, Windows, dan Mac OS. Tugas sistem operasi termasuk atau namun tidak hanya mengatur eksekusi program di atasnya, koordinasi input, output, pemrosesan, memori, serta instalasi software. Sistem aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak, sistem yang diintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolahan kata atau huruf, misalnya Microsoft Word, lembar kerja Microsoft Excel, dan pemutar media seperti Winamp. Nah, kalau kalian buka laptop kalian atau komputer kalian, di situ ada sistem operasinya Windows. Nah, ini adalah tanda kalau kita memakai sistem operasi Windows. Lalu yang kecil-kecil berikutnya, nah ini adalah sistem aplikasi. Jadi ada macam-macam ya. Ada Microsoft Word, Excel, dan sebagainya. Sekarang ke alat-alat penyimpanan data. Yang pertama adalah disket. Penjelasannya juga ada di LKS ya. Pada tahun 1969, floppy disk pertama kali diperkenalkan. Saat itu hanya bisa membaca atau read only. Jadi ketika data tersimpan tidak dapat dimodifikasi ataupun dihapus. Ukurannya 8 inci dan dapat menyimpan data sekitar 80 KB. Lalu floppy disk yang sama juga muncul, dapat menyimpan sebanyak 256 KB. Setelah itu, disket ini juga mulai bisa ditulis kembali atau white table. Nah, perkembangan selanjutnya pada tahun 1990 lahir disk dengan ukuran 3 inci yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau biasa disebut juga zip disk. Ya, ini adalah hard disk. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap, tidak perlu dikeluarmasukkan sebagaimana disket floppy tadi ya. Umumnya terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piringan atau plat. Sebuah hard disk biasanya terdiri dari lebih dari satu piringan atau lempengan yang dilapisi dengan oksida besi. Cara penyimpanan datanya hampir sama dengan disket, namun bahannya lebih besar, lebih keras, dan kapasitas simpanannya pun sangat besar. Biasanya dipakai di komputer. Lalu flash disk, ya ini alat penyimpanan yang rata-rata mungkin kalian juga punya.
Nah, flash disk adalah piranti penyimpanan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB atau Universal Serial Bus. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis, sangat praktis dan ringan dengan ukuran sekitar 50 x 15 x 6 mm. Bahkan untuk saat ini ukurannya semakin kecil dengan kapasitas yang jauh lebih besar hingga mencapai 1 terabyte. Lalu ini adalah memory card. Nah, memory card ini banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik, seperti pada kamera digital, laptop, handphone, iPod, serta video game konsol. Nah, ini pasti sudah pada tahu ya, di rumahnya juga ada. Ada penyimpanan optikal atau optical disk atau CD atau compact disk. Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Lalu ini adalah penyimpanan awan atau cloud storage. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat, karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Jadi, kalian menyimpan foto kalian di Facebook atau kalian menyimpan foto kalian di Instagram. Nah, itu salah satu penyimpanan awan atau cloud storage. Jadi dari manapun bisa terlihat ya. Nah, penyimpanan awan tuh apa? Ya seperti itu. Jadi, simpen di awan, simpen di internet. Oke. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan Bu Ayu, materi bab 2, bagian 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.